Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Askia Kamali, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan nomor induk mahasiswa 191520179 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Namun sebelum saya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kepintaran menjadi sosok yang lebih dewasa, dan perkembangan sendiri dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada emosi, pikiran yang menuju dewasa, dan kecakapan atau kemampuan seseorang. Oke, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu mengenai perkembangan. Jadi, apabila seseorang yang mengalami perkembangan itu dapat kita lihat seperti dari awal seorang anak yang belum bisa berbicara, lalu dia bisa berbicara, itu merupakan suatu perkembangan. Nah, perkembangan sendiri itu terjadi dari awal kita di dalam kandungan, dan perlu kita ketahui perkembangan ini terjadi sepanjang rentan hidup manusia. Nah, sedangkan pertumbuhan itu akan terhenti pada usia-usia tertentu. Pada usia dewasa pertumbuhan itu akan terhenti, sedangkan perkembangan akan terus terjadi sepanjang rentan kehidupan manusia tersebut. Nah, oke, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu ada faktor natur, yaitu faktor genetik. Apa sih yang dimaksud dengan faktor genetik? Nah, yang dimaksud faktor genetik ini jadi faktor keturunan. Kita bisa contohkan ya, apabila seorang ibu nih mempunyai sifat yang ramah, yang sabar gitu. Terus dia nanti ketika mempunyai anak tersebut mempunyai sifat yang sabar, mempunyai sifat yang ramah gitu. Itu juga dapat dicontohkan sebagai ternyata ini yang dinamakan faktor genetik gitu, faktor perkembangan yang dipengaruhi oleh genetik seseorang. Nah, yang kedua, ini ada faktor nurtur, yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, itu faktor lingkungan keluarga. Kenapa sih faktor lingkungan keluarga? Karena keluarga menjadi kelompok sosial pertama yang dialami oleh seseorang, dan keluarga juga kan menjadi lingkungan pertama kan bagi kehidupan seseorang gitu. Jadi ketika dia tumbuh di keluarga yang baik gitu, maka dia akan berkembang menjadi seorang yang baik, seperti itu. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Menurut Harlock, mengapa lingkungan sekolah nih? Karena Harlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi pengembangan kepribadian, baik berpikir, bersikap, atau berperilaku. Karena di sekolah seseorang diajarkan tentang bagaimana cara berpikir yang baik, bagaimana cara bersikap yang baik, dan berperilaku yang baik. Sekolah ini bagaikan keluarga bagi seseorang dalam perkembangannya, dan guru menjadi orang tua sebagai yang mengajarkan kepada seseorang untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga ada faktor lingkungan teman sebaya. Kenapa sih kok faktor lingkungan teman sebaya? Karena kita kalau sudah menjadi orang dewasa gitu ya, orang yang dewasa itu akan berpengaruh sekali. Teman-teman sebaya kita, teman-teman kita tuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri kita. Apabila kita berteman dengan seseorang yang baik gitu, maka kita akan berkembang menjadi baik gitu. Dan kalau kita berteman dengan orang yang salah, maka kita pun akan terbawa ke dalam sifat yang salah tersebut. Dan juga dengan teman sebaya ini kita berkembang menjadi sosok yang lebih berani untuk mengemukakan pendapat, untuk lebih berekspresi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan tersendiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.